Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu, kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah. Allah takdirkan kita berjumpa. Harusnya saya pekan lalu dan memang saya penuh kegiatan. Saya sudah persis seperti ketika saya belum masuk penjara. Ya, di kegiatan saya kembali bekerja. Terakhir saya harus ada di Lampung. Penyampaiannya lebih bersifat mohon doanya, kan ternyata setelah saya lalui, saya udah nggak muda lagi rupanya. Kalau dulu kan habis naik pesawat naik ini terus sekarang kalau udah 2-3 kegiatan ketemu waktu Isya sudah harus berhitung. Ya, yang pasti kalau bahasa Betawinya mengap-mengap, ngap-ngapan, kalau bahasa Jawanya mengge-mengge. Ya, kalau udah turun tangga, saya udah terus banyak berdoa. Nah, kenapa kalau turun tangga terus jatuh, ya udah besok-besok isi pengajiannya pakai kursi roda. Artinya ini saya sampaikan itu. Dan sebelumnya saya mengajak ibu-ibu nanti cari kabar kalau ada pameran buku segala macam. Saya pikir perlu ada semacam jangan apa kalau kata saya apakah lah segala macam. Pameran buku kan setahun sekali itu di Islamic Book Fair. Ya, saya kemarin tuh beli bukunya satu pun bukan satu bukunya banyak yang nggak saya bawa, saya tinggal di rumah yang di Tangerang. Satu buku yang sempat saya punya, mungkin beberapa ibu yang kemarin di Kartini sudah lihat. Saya bukan jualan buku ya, saya menganggap buku ini layak kita baca supaya kita ngerti bahwa surga itu nyata, surga itu oke, surga itu konkret, surga itu rasional, surga itu. Tapi saya secara jujur belum baca semua, tapi lihatnya apa nih? Pintu-pintu surga, tingkatan-tingkatan surga, makanan dan minuman penghuni surga, pakaian perhiasan penghuni surga, mahkota penghuni surga, tenda, ranjang dan sofa penghuni surga, pelayan surga, istri-istri penghuni surga, pernikahan dengan bidadari surga, bahasa penghuni surga, pasar penghuni surga, nyanyian penghuni surga. Keren banget. Dan setelah saya lihat semuanya ayat Quran dan hadis-hadis mutawatir, keren banget. Ya, saya kalau susah ke Jakarta ntar beli foto aja beli sendiri. Saya urusan cuma ngasih tahu, beli sendiri, bayar sendiri. Ya. Oke, hari ini kita sudah punya tema. Siapa yang ingat temanya? Nah, menjadi ibu para mujahid. Hari ini perbincangan sangat tergantung kepada respon ibu-ibu semua, kesemangatan ibu-ibu, kegembiraan ibu-ibu, dan kesiapan ibu-ibu untuk memahami bahwa negeri kita sudah terlalu rusak. 3 pekan lalu Pak Jokowi menandatangani Perpres distribusi kondom ke anak-anak SMA. Tentu semua sudah dengar. Ketika itu terjadi berarti sama juga apa? Perintah. Kalau dibagikan kondom, perintah yang tidak tersebut adalah silakan kan gila itu, orang Solo lagi. Artinya saya ingin katakan buat ibu-ibu, kalau hari-hari pengajian kita dari satu tempat ke tempat lain, ibu-ibu hanya berpikir tentang ketenangan hati ibu, kebahagiaan hati ibu, kekhusyuan ibadah ibu, saya pikir itu tidak ada salahnya. Kalau anak Jakarta bilang benar banget. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak kita? Bagaimana menantu-menantu kita? Bagaimana adik-adik kita atau orang-orang muda yang ada di bawah kita? Ma ta'buduna min ba'di. Jadi pada hari ini ibu-ibu semua, saya akan mencoba memanfaatkan waktu 1 jam efektif bahwa apa yang saya sampaikan menjadi bagian untuk disampaikan lagi kepada istri saya, kepada anak saya, dan juga pada orang-orang yang mau belajar bersama. Sesungguhnya apa yang akan saya sampaikan membuat saya terlalu berat untuk bercermin. Ketika judulnya akan menjadi ibu para mujahid, ibunda pejuang di akhir zaman. Judul itu sudah tersebar lewat flyer atau poster digital. Tapi saya punya pengalaman, kebanyakan ibu-ibu dulu datang tahunya pokoknya hari Jumat, mulainya jam 9, nanti ada tasmi, habis itu ustaz. Gitu aja, kadang-kadang nggak peduli dengan tema yang diberikan. Ini jadi persoalan. Nah untuk itu saya akan memanggil dulu
ibu yang berkeluarganya baru 10 tahunan, angkat-angkat satu orang ya. Dewan, yang dekat ada nggak? Yang baru 10 tahun berumah tangga. Kalau nggak ada berarti mohon izin ibu bisa maju ke depan bu. Nggak apa-apa bu ya, jalan dikit ya, kasih lewat. Biar kita dialog kan perempuan semua kan nggak. Ini nggak apa-apa kalau izin, permisi numpang lewat nggak dikasih jadi gawat. Ayo. Maaf ya bu, ibu malah kesana nggak apa-apa. Dikasih bawa lagi. Tujuannya saya ngasih di sini, biar ibu di sana gitu. Ibu yang baik hati, udah baik begini. Ibu setelah persisnya berapa tahun ibu berumah tangga? 18 tahun. 10 tahun ke bawah. Ini rumah tangganya 8 tahun. Oh gitu. Ibu umurnya sekarang 18 tahun. Enggak, itu selisih dengan suami. Oh, nanya kembali jauh. Waduh, ini memang efek dari Jokowi efek ini. Nah, ibu dengarkan ya pertanyaan. Saya tidak sedang menggotik ibu, bukan sedang mempermalukan ibu. Kita mau dengar. Ibu sekarang 8 tahun. Sudah berapa putra atau putri? 1. Baru 1. Usianya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Di usia 6 tahun, apakah anak ini laki-laki kan? Enggak. Perempuan. Apakah sudah berjilbab? Sudah. Berjilbabnya dipaksa? Enggak. Menurut yang ibu tahu anak ibu cita-citanya apa? Polwan. Menurut dia bu, Menurut dia itu polwan. Gitu. jadi polwan. Polwan itu polisi wanita. Kalau ibu sendiri menginginkan dia 20 tahun ke depan jadi apa? Kalau saya sih nggak menekankan anak saya ya. Apapun itu yang dia pilih, mungkin itu yang dia mau gitu. Tapi inti dari saya kan harus dari kecil menilaikan agama ya, kayak sekolah gitu udah full day dengan agama-agamanya gitu. Ketika anak ibu ternyata kuliah, kan SD, SMP, SMA terus kuliah. Ternyata kuliahnya misalnya di Pakistan atau kuliahnya di Turki gitu ya. Atau tanpa sepengetahuan ibu, anak ibu itu ikut bergabung dengan pasukan perang bersenjata, perempuan dan jadi pasukan jihad internasional. Ibu takut, ibu kaget, ibu marah, ibu stres, atau ibu bunuh diri. Ya, saya kasih fakta. Ini kan saya sedang mengajak kita mengenalkan jalan judul ya. Ibu nggak tahu pas ibu pulang, ternyata anak ibu tergabung sebagai pasukan. Dan itu bukan pasukan yang jelek, menurut saya. Ya. Tapi terserah lah, pokoknya pulangnya anak ibu tuh badannya tegak, tapi tetap hormat, tetap cinta. Tapi tahu bahwa dia termasuk pasukan mujahidin internasional, non ISIS ya, non ISIS. Ya. Itu buatan Israel, itu buatan Yahudi. Pokoknya nanti kalau ada waktu yang tepat kita ngomongin yang ada. Kan gini aja, anak ibu ternyata pulang bergabung jadi tentara Islam perempuan. Mestinya bangga dong ya. Ibu bangga? Ya benar, benar ibu bangga. Nggak takut dibilang teroris? Ya mulai ragu, gitu ya. Oke, terakhir ibu ke depan ini ingin punya anak dengan kesepakatan dengan suami atau mungkin ada di hati kecil. Ibu kalau perlu dikasih Allah anak lagi paling banyak mau berapa anak? 2 ya. Anak kedua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Saya akan panggil yang sudah berumah tangga selama 40 tahun. Ya, dia bukan umur 40 tahun ya. Bukan 40 tahun, tapi sudah katakanlah berarti dia sudah menikah di tahun 1984. Siapa? 35 tahun. Ada berdua, silakan saling kompromi. Siapa yang mau ke depan? Enggak, itu ada berdua, maksud saya kompromi. Itu tuh. Nah, dan ibu yang maju. Jadi yang maju ke depan bukan karena saya yang milih, tapi saling berselang. Itu kotak amal jangan dikasih lewat sebelum diisi. Ya, kalau nggak bisa 5.000, 10.000, nggak bisa 10.000, 20.000.
nggak bisa 20.000, 50.000, itu caranya si kotak amal. Ibu berapa bu? 35 tahun? Kurang? Sampai 40? Anak yang paling tua berapa umurnya? Umur 33. 32. Oh, berarti ibu sama dong dengan saya. Anak saya yang paling besar usianya 33, yang kedua 30, yang paling kecil ya baru 25. Ibu bangga nggak dengan jumlah anak yang sekarang ada? Berapa jumlahnya? 7, alhamdulillah. Tapi sedikit itu. Kemarin waktu di Kartini ada yang 12. Ya, ibu tahu ya, ibu hadir juga berarti ya? Iya, itu teman saya. Oh, teman saya. Ada orang yang di sini? Enggak ada ya. Ibu punya anak 7 orang, dari ke-7 anak yang menunjukkan tanda-tanda berkhidmat pada dakwah dan perjuangan Islam, anak nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Kok ibu bisa cepat menyebut angka nomor 4? Insyaallah. Karena ibu kondisikan, karena ibu paksa, atau ibu jebloskan, atau ibu ancam? Hah? Enggak. Apa tanda-tandanya dia cenderung pada Islam? Dia gimana ya? Laki-laki kan? Enggak kok perempuan. Oh, perempuan, tapi ada tanda-tanda kecenderungan pada perjuangan Islam ya? Apa bu tanda-tandanya? Hafal Quran? Iya, hafal Quran. Tuhan. Udah. Masuk surga enak tuh. Amin. Terus apa lagi bu? Dia apa ya? Jangan menikah. Sekarang kesibukannya apa anak ibu yang Saya cuma ini aja ibu rumah tangga. Oh iya. Ya, karena anaknya juga masih kecil. Oh gitu. Nanti titip salam ya ke seperti anak ibu agar bisa mendidik lebih hebat lagi dari ibu mendidik dia. Untuk anak-anak ibu kepengen dari anak ibu yang 7 itu jadi apa? Ya ibu paling dari hati. Jadi kan dulu ya ada. Jadi ustazah. Ya, Oh karena kalau sehari ngisi kajian 5 kali, sekali ngisi 300.000. Jadi kalau 5 kali 1,5 juta gitu ya? Enggak begitu. Ya, kan anak saya itu yang perempuan tuh ini apa ngajar. Iya, kan ini mau jadi ustazah. Ya. Kan ustazah itu kan karena anak sehari ngisinya 5 kali. Enggak gitu dulu aja. Iya, mereka setiap ngisi dikasih amplopnya sekian amplop, berarti sekian kali 5. Begitu nggak maunya ibu? Maunya ibu apa? Ya, mana anak saya itu kan ngajar. Ditanya maunya ibu apa? Bumi, mau Jokowi nih, bukan kamu yuk. Saya tanya tuh ibu maunya apa? Maunya anak saya gimana gitu? Ya itu aja anak Yang soleha gitu, yang soleh. yang soleh. Oh gitu. Kasih ibu. Maaf ibu jangan dipanggil begini ya. Oke, kita mulai ya ibu-ibu semua. Hari ini saya akan bagi waktu agar bertanya jawab. Materinya dan saya sudah bertekad di seluruh pertemuan jadwal saya. Kalau bahasa Betawi bilang yang kagak ikut rugi. Kalau cuma nonton video aja kan itu sifatnya apa namanya recording. Kita mulai ya. Kita akan mulai mencatat siapa ibu itu. Ibu tanda tanya. Ya. Ibu adalah sosok komunitas atau fungsi. Ini jadi ibu ini kita sekarang kuliahnya kuliah ini pasca sarjana. Ya bukan belajar permulaan, belajar tengahan. Jadi ibu adalah sosok komunitas atau fungsi yang utuh dari proses pembuahan, persalinan, pola asuh masa kecil, dan mengantarkan pada kedewasaan. Ibu nggak usah teriak minta diulang, pasti saya ulang, diam aja. Ibu adalah sosok, komunitas atau fungsi yang utuh dari proses pembuahan, persalinan, pola asuh masa kecil, dan mengantarkan pada kedewasaan. Sekali lagi, kalau udah 3 kali nyatetnya nggak lengkap juga diduga ibu nggak tamat SD. Ya, yang nggak mau nyatet nggak apa-apa, yang mau aja. Karena ciri ibu-ibu yang mau benar-benar menuntut ilmu itu selalu bawa alat tulis. Contohnya ibu saya, almarhumah. Ibu saya walaupun umur meninggal umur 80-an, dia kalau pengajian itu selalu bawa buku dan nyatet. Tulisannya bagus. Oke, saya ulang terakhir yang
Ibu adalah sosok, komunitas atau fungsi yang utuh dari proses pembuahan, persalinan, dan pola asuh masa kecil dan mengantarkan pada kedewasaan. Dengan sedikit kerangka berpikir ini, ibu sebenarnya udah jalanin belum ini semua? Saya juga banyak yang nggak ngeh. Kenapa saya bilang sosok? Kenapa saya bilang komunitas? Kenapa saya bilang fungsi? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau seorang ibu secara biologis, ketika dia mempertemukan sel sperma suaminya dengan sel telurnya, maka terjadi pembuahan. Ketika beliau bicara ibu dalam konteks ibu secara non biologis, berarti ibu ideologis. Ya, seperti saya begini kan, saya ini mengalami proses dengan ibu saya itu dua, proses biologis dan proses ideologis. Ya, jadi kalau saya bicaranya tak tok itu karena saya pertama anak laki-laki satu-satunya. Saya berempat, adik saya tiga perempuan. Jadi saya anak nomor satu, laki-laki satu-satunya, dan saya orang yang paling menyerap. Betapa menurut saya manusia terkuat di dunia hanya perempuan. Laki-laki kalau udah nggak ada istrinya stres. Umum, laki-laki kalau udah nggak ada istrinya tuh kelihatan apa liglumnya kelihatan. Itu udah saya amati di seluruh pergaulan saya. Kalau perempuan nggak tahu, nggak tersinggung. Nah, nanti lagi. Sekarang kita masuk terminologi kedua, ibu para mujahid. Siapakah dia? Ibu para mujahid adalah seseorang atau kumpulan orang, baik perempuan atau fungsi keibuan, yang segenap prosesnya mengarahkan terbentuknya generasi mujahid. Saya ulangi karena panjang. Ibu para mujahid adalah seseorang atau kumpulan orang, baik perempuan, nah ini menarik nih ya, atau fungsi keibuan yang segenap prosesnya mengarahkan terbentuknya generasi mujahid dalam kurung pejuang, dakwah, dan jihad fisabilillah. Sekali lagi saya ulang. Ibu para mujahid adalah seseorang atau kumpulan orang, baik perempuan atau fungsi keibuan yang segenap prosesnya mengarahkan terbentuknya generasi mujahid, pejuang, dakwah, dan jihad fisabilillah. Ya, ini dengan dua terminologi ini ibu sekarang punya pemahaman apakah aku sudah pantas seperti ini. Ya. Kenapa saya membahas materi ini? Kita selalu kaget mau pemilihan wali kota kita nggak punya orang, khotib nggak datang, laki-laki banyak di masjid kan yang bisa jadi khotib. Saya sebagai orang yang lama bergerak dalam gerakan Islam sedih saya. Di kantor-kantor banyak dokter, profesor, dokter, dan khotibnya nggak datang, bingung semua. Ya, saya ingat betul dulu zaman saya kuliah itu mahasiswa saya itu suka saya paksa berkhutbah di kantor. Saya bukan dosen agama Islam, tapi ingat saya satu hari mahasiswa saya yang tugas di Irian lapor, Pak terima kasih dulu saya dipaksa jadi khotib, sekarang tempatnya jauh, orang pergi ke mesin itu ya naik kuda, naik apa dokar, jadi mau Jumat itu mereka berangkat dari jam 8 pagi, jam 9 pagi. Nah ketika mau sholat, andalannya cuma satu ustadz. Nah kalau ustadznya sedang sakit atau ustadznya sedang ke Jakarta, nggak ada khotib. Jadi beberapa mahasiswa saya atau murid-murid saya yang ingat saya kan galak. Cara-cara maju ke depan kalau sederhana berat. Mental orang yang nggak biasa maju ke depan. Oke, ya, nanti boleh tanya. Saya punya waktu, saya atur agar ada pertanyaan. Sekarang kita masuk bagian berikutnya. Yang dimatiin ini. Oke, terima kasih Bu. Sekarang sampai di bagian yang membuat kita menjadi. Proses menjadi ibu para mujahid. Jadi sekarang dengan saya kasih dasar pengertian, ibu udah ada catatan awal ibu dan ibu para mujahid. Sekarang proses menjadi gimana? Nah, buat ibu-ibu di sini ada dua posisi. Kalau ibu-ibu yang usianya masih 20-an, 30-an, 40-an, ibu berhak dan wajib menjadi. Tapi kalau ibu usianya 50, 60, 70, ibu wajib menjadikan. Makanya kuliah dengan Alfian gak bakal nyesel ya Bu, keren. Paham ya? Paham kan bedanya menjadi dengan menjadikan kan?
belum. Masih banyak yang takut dipanggil. Acung tangan aja, siapa yang bisa jelasin bedanya menjadi dan menjadikan? Ya ibu, ayo acung tangan dulu, jangan jawab. Nah udah sekarang. Menjadi itu masih dalam proses, harus menjalankan. Sedangkan yang menjadikan itu mengarahkan atau Pinter banget sih, ibu kuliah ya dulu ya. Jadi proses menjadi ibu para mujahid ini yang pertama adalah, mudah-mudahan 20 menit selesai, anda tanya jawab 20 menit lagi. Satu, mematut diri sebagai seorang muslimah yang mukminah. Ibu-ibu kalau yang nggak nyata, kakak boleh, kakak itu suara saya. Daripada nanti saya punya tadi bagus tuh ya. Jadi proses menjadi ibu, ya, yang tadi kita bicarakan sebagai ibu para mujahid, yang pertama mematut diri sebagai seorang muslimah yang mukminah sejak masa akil balik. Kalau anak-anak kan belum kena wajib hukum. Sejak masa akil balik, pertemanan, bacaan, dan kepemilikan atau kebiasaan multi life skill. Wah keren. Ini mesti honornya mesti 50 juta nih. Nah, nggak ada Ustaz kan nggak ada yang nerangin ginian, yakin saya. Ini kuliah khusus buat ibu-ibu yang hari Jumat, semoga diberkahi Allah. Jadi proses menjadi ibu para mujahid yang pertama adalah mematut diri sebagai seorang muslimah yang mukminah. Jadi ibu sekarang semua perempuan ya, betul? Ibu agamanya Islam ya, betul? Ibu beriman ya, belum tentu. Karena orang beriman itu ada ciri-cirinya dan ada tanda-tandanya dan bukan pengakuan. Keimanan bukan pengakuan, tapi keimanan merupakan sebuah kenyataan. Tinggal cek saja. Ketika Quran menyebut innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu ialah orang yang bergetar hatinya apabila disebut nama Allah. Ibu lagi masak, Allahu Akbar, Allah baru mau baca lagi. Kira-kira ketika dengan takbir atau ikram atau takbir azan, ibu hatinya gimana? Alhamdulillah. Nah, itu berarti ibu beriman. Kita ambil yang paling gampang itu nanti kalau mau lihat dalilnya surat 8 ayat 2 sampai 4 nanti di rumah aja ya. Surat Al-Anfal ayat 2 itu ciri-ciri orang beriman. Jadi ayat tadi dikatakan sesungguhnya orang beriman itu orang yang bergetar hatinya bila disebut nama Allah. Sekarang kita ambil dulu supaya jangan kejauhan kita. Ibu pernah remaja? Pernah ingat nggak cowok yang pertama kali ibu senengin? Udah nggak usah malu-malu deh kita dulu. Ibu bisa bayangkan ibu senang dengan seorang laki-laki yang ibu sangat sukai. Ibu lagi ngobrol sama teman ibu, ternyata yang ibu omongin lewat di samping ibu. Itu muka bisa warna-warni. Wah, ganteng bener. Kayak Ustaz Umar ganteng. Saya udah tahu ibu kan mudah itu kan orang Ustaz ganteng. Tapi juga ganteng juga cuma udah tua. Udah tua. Nah, jadi orang beriman itu dia ada pada satu transmisi yang ada dalam hatinya. Jadi kan innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang beriman itu dia bertambah mantap keimanannya kalau dibacakan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang suaminya ngingetin, "Ma, jangan begitu. Mama kok pakai busana muslimannya belum sesuai. Kok ceramah-ceramah Ustaz juga ngomong gitu." Ya, saya tahu ya, ibu-ibu nih yang udah pernah ngaji, pakai jilbab panjang, pakai bawa baju terusan itu bukan peraturan dari Bu Mimi, bukan peraturan Bu Fitri, itu bukan peraturan Bu Indra, bukan. Itu peraturan dari Allah. Tutup aurat seluruh tubuhnya. Yang boleh terlihat hanya tapak tangan dan mukanya. Kalau ibu nggak pakai kaos kaki berarti penutup aurat tidak sempurna. Menutup aurat tidak boleh menyerupai lawan jenis.
tidak boleh menggunakan pakaian yang tembus pandang. Diomong marah, bukan koreksi diri, memperbaiki diri, malah ngomelin yang ngomong. Pakai jilbab tapi tali BH-nya bercetak. Ngomongin nggak sopan, ngomong nggak sopan dimarahin, tapi cetak BH-nya kelihatan. Ada yang begitu? Ya karena jilbabnya pendek. Kalau bukan Quran, menutup orang itu Anda menutup dada. Kan kalau diomongin gini tersindir, nanti pekan depan nggak ngaji lagi. Nah kita lagi bicara mematut diri sebagai seorang muslimah yang mukminah. Muslimah yang mukminah beriman, amantu billah wal yaumil akhir. Kalau ibu mau mantap nanti catat tadi dulu surat 23 ayat 1 sampai 11. Cakep itu. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan seterusnya sampai 11. Nanti dibaca di rumah di Jogja. Oke ya, nomor 1 saya ulang. Proses menjadi ibu para mujahid yang pertama mematut diri sebagai seorang muslimah yang mukminah sejak masa akil balik, pertemanan. Kalau pakai ayatnya ini bisa sampai jam 12 nih. Bacaan, ya, kepemilikan atau kebiasaan multi life skill. Nah ya cukup dulu, nanti takut nggak keburu karena kita mau buka tanya jawab. Yang kedua, proses menjadi ibu para mujahid yang kedua adalah berinteraksi, ya, secara sehat, baik informal di rumah. Ada orang luwes di rumah tapi sama suaminya judes. Kalau sama orang lain ramah. Ada nggak yang begitu? Kemungkinan ada. Nggak usah ngaku. Makanya kalau mau jadi ibu para mujahid, berinteraksi dengan sehat, informal dengan anak. Ya, jangan nanti menantu yang kaya kalau mau disediain makanan, kalau menantu yang miskin nggak ada setorannya. Boleh. Ya. Jadi berinteraksi secara sehat, informal. Yang kedua formal. Saya pikir Ustazah Ainul Milah itu contoh yang luar biasa. Beliau mendorong terus anaknya untuk kuliah sampai S3. Ibu-ibu, saya pesankan, kalau ada kesempatan, kalau ada kemampuan, kalau ada peluang, lakukan 2 proses pendidikan anak kita. 1, pendidikan secara formal sampai mentok. Jangan lupa, formalitas diiringi dengan kualitas. Kadang-kadang nggak tahu kapan kuliahnya, tahu dokter, tapi tolol. Dokter ngomong ini yang jarang ngomong berantakan ini jarang baca buku. Ya, saya bukan marah, saya lama jadi dosen, kesal. Masa Bu disuruh bertanya menggunakan bahasa Indonesia nggak bisa? Saya cukup kaget ya. Ayo saudara-saudara, setelah kuliah ini saya persilahkan untuk membuat pertanyaan. Syaratnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ternyata pada sekali kalau saya masuk rumah itu ini kejadian ini. Ayo maju ke depan, saya mau tanya, tapi harus menggunakan bahasa Indonesia. Banyaknya tidak bisa memilih kosakata, menyusun kalimat ini. Saya jadi dosen bahasa Indonesia deh, nggak jadi deh. Jadi yang kedua, berinteraksi secara sehat, baik informal, formal. Dengan pakai ini, udah dimatiin. Pakai ini saja. Nah, yang kedua, saya ulang ya. Berinteraksi secara sehat, baik informal, formal maupun non formal dengan proses atau pengalaman berstruktur. Di ibu-ibu yang masih punya anak SD, SMP, usahakan dia ikut acara-acara LDK. Ya, kalau di PI itu basic training, kalau di PM itu Taruna Melati 1, Taruna Melati 2. Jangan ibu punya anak pinter sampai S3 tapi kayak patung. Ada tamu nggak bisa nyajak, nggak bisa buka omongan, menang baik. Ya. Oke ya, mudah-mudahan nantinya ada dialog karena kita masih punya setengah jam, walaupun mungkin jamnya agak kelamaan atau kecepatan. Yang ketiga, nah ini siap-siap agak tersinggung nih. Proses menjadi ibu para mujahid yang ketiga adalah memilih
memilih, nah, dengarkan nih, nanti ada kurungnya nih, kalau bahasa Indonesia nih, memilih dalam kurung kecil, memilihkan, jadi memilih dalam kurung kan, memilih kan, karena bisa memilih atau dipilihkan gitu kan. Ayah yang memiliki kriteria sebagai rijalus saleh, rijalus zaman. Nanti ibu ngajinya udah bagus, masa kuliah, pinter kemana. Ntar sampai di rumah serba nggak boleh sama suaminya, tapi nggak ada ilmunya. Saya punya pengalaman Bu, karena kan memang saya dulu aktivis PDI, saya aktivis IPM, segala macam. Jadi cerita gini, satu hari, ntar Bu, sabar Bu, diulang lagi deh kalau gitu deh, nanya-nanya lebih berisik. Yang ketiga, memilih dalam kurung kan atau memilihkan ayah yang memiliki kriteria sebagai rijalus saleh dan rijalus zaman. Jadi satu hari saya disapa seseorang ibu. Ya, itu kalau hitungannya 20 tahun lalu kan, ya kalau dulu zaman SMA saya kan masih cakep ya, masih buah henol. Alfian, kamu sombong deh sekarang sama aku. Saya kan bingung diajak ngomong begitu dengan ibu-ibu yang pakaiannya sangat tidak pantas, ya pakaiannya midi mixi, bahenol. Karena dia manggil nama saya begitu fasih kan saya langsung berbalik, tapi kan saya nggak mau nengok kan, berbahaya lah nengok. Saya bilang maaf ya Mbak, saya nggak tahu siapa ya, disebut namanya. Loh, dulu bukan waktu kuliah Anda yang paling pakai cadar, saya bilang gitu kan. Iya Alfian, suami saya selalu menghina terus. Kamu kalau pakai jilbab, pakai cadar kayak nenek-nenek jelek. Aku malu jalan sama kamu. Nah, hati-hati Bu. Jangan dikira ya ibu-ibu nih yang namanya, makanya tolong anak-anak kita jangan sampai ibu nggak tahu bahwa ibu punya menantu kaya, tapi dia nggak suka syariat. Dia senang beribadah cuma untuk menunjukkan bahwa dia itu alim secara penampakan. Teman saya itu saya nggak nyangka dia bertemu dengan saya dengan pakaian yang sangat tidak pantas. Saya nggak perlu menyebut penampakan secara detail. Dia cukup hampir nangis, tapi saya pikir itu kan istri orang. Lalu saya pergi aja ngapain? Kalau saya ajak ngomong lalu saya terapi kan jadi masalah lagi. Maksud lah apa gitu ya. Ini artinya ibu-ibu kalau mau jadi ibu para pejuang, ibu para mujahid. Yang ketiga, memilih atau memilihkan, maksudnya memilih bagi yang belum punya suami, memilihkan bagi yang mau punya mantu, memilihkan kalau sudah janda jangan. Ini gini ibu-ibu, saya juga saya nggak paham ya, ada ibu-ibu umur masih 28, suami meninggal, aku pengen setia sampai akhirat. Lu belajar ilmu agama di mana? Nggak ada dasar-dasar begitu, termasuk bapak-bapak. Ya, saya sedih kadang-kadang beberapa tetangga saya meninggal dunia istri. Itu anak-anaknya ngancem semua. Pokoknya bapak nggak boleh nikah lagi. Habis ngomel-ngomel ditinggalin kan? Ya nih, ini kita satu rumah. Ini istrinya meninggal, tinggal bapaknya. Nah, namanya hari pertama sampai hari, sebutlah kalau di masyarakat umum sampai hari ke-40 masih ada orang. Hari ke-41 kan yang balik ke Kalimantan, balik ke Sulawesi, tinggal tuh bapak sendirian. Nah, semua anak-anaknya ngancam, bapak nggak boleh nikah lagi, nggak boleh kawin lagi. Kesian tuh bapak ngelamun kelamaan. Oh, saya terus terang, saya harus ceritakan karena terlalu banyak kasusnya. Nah, itu maksud saya omong begini ibu-ibu. Tolonglah kita ini kadang-kadang dengan atas nama kesetiaan, padahal kita melakukan kejahatan. Kenapa akhirnya banyak orang-orang di usia 40, 60, 70-an tahun? Karena laki-laki itu tidak ada berhenti fungsi-fungsi seksnya. Kalau perempuan menopause di usia 52 sudah ada, 55 sudah mulai, 60 sudah selesai. Jadi kalau kata bahasa kepengennya udah relatif nggak ada, paling cuma genit dikit yang mantap sekali lah. Ya namanya seneng main ganteng, bohong lah kalau ibu yang ganteng gak ada. Ganteng kayak suami saya. Gak boleh bohong itu kan, kalau lihat yang ganteng seneng kan. Jangan nyebut nama saya, gak penting gitu. Umet Kes aja. Ya. Gue udah tahu satu favorit ibu-ibu tuh Umet. Ya sama Faiz, yang ganteng-ganteng, gak boleh yang Arab-Arab tuh banyak yang ganteng-ganteng kan. Udahlah, gak usah munafik lah ya. Walaupun tidak dikatakan, tapi kan terasa di hatimu. Asik. Nggak ada orang yang bisa membohongi kalau sudah suasana indah dan estetik diucap, apalagi cintanya, rasa cinta pasti ada. Tarik man. Yang keempat, menjalankan kehidupan
berumah tangga secara normatif dan seoptimal mungkin merujuk pola rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang ya, nomor 4. Menjalankan kehidupan berumah tangga secara normatif dan seoptimal mungkin merujuk pola rumah tangga Rasulullah. Ya, sekali lagi. Jadi kalau ibu mau menjadi ibu para mujahid harus begitu. Kalau poin dulu 1, 2, 3, sekarang keempat nih, kita lagi ditutup. Nomor 5. Menjalankan kehidupan berumah tangga secara normatif dan optimal dan seoptimal mungkin merujuk pola rumah tangga Rasulullah. Karena yang saya temukan dalam pengalaman saya bergaul, banyak rumah tangga itu seolah-olah samawa. Ini samawanya cuma di pengajian, penjelasan ustadz, karena ustadznya nggak samawa juga. Jangan senyum-senyum Bu Mimi jangan senyum. Bu Mimi nggak boleh senyum. Ini penting. Maksud saya, ibu-ibu ya, saya ulang lagi, menjalankan kehidupan berumah tangga secara normatif. 1, kalau punya suami, sekekurangan apapun ibu nggak usah ceritain kekurangan suaminya pada orang lain, apalagi orang tersebut tidak memiliki agama yang baik. Ya. Oh, suami ganteng, rumahnya kecil, mobilnya nggak beli. Nah itu ada suka ngoceh-ngoceh gitu. Saya dengar kalau dalam beberapa sih, ibu kesian benar suaminya. Saya nyesel nikah sama kamu deh mas. Ternyata kamu gak nyangka kau miskin terus sama kamu. Mungkin kalimatnya tidak sekasar itu, tetapi rasa hatinya ada yang seperti itu. Mohon maaf ibu ya, nun sewu ya, jangan marah pada saya. Ini yang ingin saya katakan, kita tuh sering seolah-olah harmonis, dan untuk itu kita harus segera melakukan move on yang cepat. Menjalankan kehidupan berumah tangga secara normatif. Udah, apapun suami saya dia, apapun istri saya dia, udah. Ya, kalau di kalangan bapak-bapak juga suka gitu. Ustaz, istri saya udah peot sekarang. Kan dia nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh. Dalam salah satu hadis Rasulullah katakan, apabila sebuah keluarga mau diberkahi Allah, salah satu adab dari para keluarga itu tidak boleh membuka aib anggota keluarga. Ibu-ibu juga tolong Bu ya. Kan mohon maaf ibu, kadang-kadang anak kita masih sudah SMA, masih ada yang suka ngompol. Tolong Bu, jangan pernah disebut. Ibu tahu nggak? Ibu boleh bilang betul anak ibu suka ngompol, tapi di sekolahannya dia ketua OSIS Bu. Kayak apa malunya dia gara-gara ibu ngomong. Ini anaknya komplain, kan harus kata yang benar. Ini ibu goblok gitu. Maaf ya saya bilang goblok gitu. Dan saya ngalami beberapa kali kalau sedang pembinaan anak-anak OSIS, ROHIS, suka nangis. Anak-anak biasa panggil saya kakak, Alfian atau Bang Alfian. Mana Bang? Saya ketua OSIS, teman saya main ke rumahnya, selalu saya ajak teman saya ke rumah. Habis mama saya bilang saya suka ngompol, emang sih saya suka ngompol. Sekarang saya tanya ibu-ibu menceritakan anak yang masih ngompol sama temannya, maksudnya apa? Aku goblok teman di orang tua. Saya marah nih terus terang, dan masih tak banyak terjadi. Nggak boleh Bu, ibu boleh bilang dia anak kecil, tapi di komunitasnya dia orang nomor 1, ketua OSIS itu ketua dari seluruh pelajar satu sekolahan. Saya harus mengatakan ini karena mereka kebingungan ngomong ke mamanya kan kalau kata Ustadz, al-haqqu birabbika, goblok. Mengatakan yang benar itu nggak salah Mbak, tapi jangan bilang kejelekan anak kita kepada temannya. Maaf ya, saya ulang-ulang ini karena banyak kejadian. Maaf, sekarang jujur saja, ada nggak ibu nggak sengaja begitu? Nah, nggak boleh nggak ngaku. Nah, kamu jangan diulang lagi. Nah ini bagian yang harus diingatkan pada menantu kita, pada anak-anak kita yang sudah punya anak. Jangan pernah. Nggak kebayang Bu, bagaimana dia mengangkat wajahnya sambutan di depan anak OSIS. Weh, ketua OSIS suka ngompol. Kebayang nggak Bu? Saya ingin mengekspresikan ini karena saya sebagai orang yang banyak membina anak-anak pelajar dan remaja karena kebingungan. Sekolah misalnya, anak-anak sekolah tuh menurut yang saya temui, lebih dari 90% itu cita-cita bukan cita-cita dia, cita-cita emaknya yang belum kesampaian. Kurang ajar orang tua kayak gitu. Banyak itu. Ada nggak orang tua kurang ajar di sini? Iya, anaknya ingin belajar sastra Jepang. Ibunya paksa matematika. Cita-cita pribadi yang nggak kesampaian dipaksain ke anaknya. Marahnya bukan sama ibu di sini, bukan. Cuma saya sedih aja. Ya udah ceritakan, kemarin di Kartini pun saya ceritakan.
Ada mahasiswa saya sampai semester 5 dia belajar matematik. Ambil program matematik. Saya kan dosen ilmu pendidikan. Mata kuliah asuhan saya itu kan psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, teori pendidikan, teori perilaku, dan berbagai kajian-kajian khusus tentang. Di semester 5 memasuki semester 6 dia nggak kelihatan lagi di kelas matematik. Kebetulan semester lanjut saya mengajar di kelas sastra Jepang. Ketika saya masuk di kelas sastra Jepang, kok ada dia? Saya bilang, loh, kamu kan bukan anak matematik. Iya Pak, sebenarnya sejak awal kuliah saya pengen belajar di sastra Jepang, tapi mama saya dulu nggak kesampean kuliah di matematika, saya diancam, dipaksa. Kalau mau kuliah matematika, kalau nggak dibiayain. Maaf ya, orang tua itu tolong saya ingatkan, jangan begitu, nggak boleh. Kalau dari saya sekarang ibu-ibu yang masih muda-muda atau yang punya cucu-cucu, sekarang bikin programnya dibuat basic awal, anak itu biasa ke masjid, hafal 30 juz secepat mungkin, baru sebar mereka kemana saja. Masuk akpol, masuk akademi militer, masuk. Karena kalau sudah Quran dalam hatinya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa rahmatul lil mu'minin. Ya. Sekarang Kapolri kita Kristen. Ya, kok kaget? Emang iya. Kadensus Kristen. Makanya ditangkap-tangkapin tuh Ustaz, ditembak-tembakin mulu. Jadi kita sendiri harus introspeksi bahwa kita para ibu cuma pengen anak saya sekolah, habis sekolah, habis sekolah. Cuma anakku udah dokter loh. Kemana-mana banggain anak yang tamat S3. Itu yang saya dengar di mana-mana. Anakku hafal Quran loh. Lalu anakku udah kerja loh. Lalu gaji 300 juta loh. Lalu kalau memang di sini Solo ini tempat banyak para ulama, para pejuang yang cinta pada Islam, kenapa 10 tahun wali kotanya Kristen? Tanggung jawab Anda yang pada anak ketamatan Sudan, anak ketamatan Mesir. Karena apa? Islamologi. Belajar pinter untuk diri sendiri, belajar pinter untuk gaji yang tinggi, belajar pinter untuk dianggap ulama. Padahal pemimpin kafir, kita ribuan orang berangkat ke Monas 212. Ngapain lo pergi ke Monas? Itu kan menyoal si Ahok yang tanggal 29 September tahun 2016 menyatakan jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51 yang isinya, wahai orang-orang beriman, tidak boleh memilih pemimpin kafir. Siapa yang gak kenal Solo? Sebut banyak nama. Tapi kan karena memang kita nggak pernah mempersiapkan orang. Sekarang juga pada bingung nanya mulu sama saya. Yang punya kampung lu nanya sama gua. Karena nggak dipersiapkan. Coba kalau dipersiapkan kita bisa musyawarah. Bagaimana pendapat DSKS? Bagaimana pendapat Muhammadiyah? Bagaimana pendapat MT? Kan enak. Nah nanti kumpul, adakan audisi internal. Kan keren. Ya, yang maju bisa jadi wali kota. Bukan sekedar fasih berbahasa tertentu. Pemimpin itu leadership, to lead. Oke ya, ibu-ibu jangan melihat saya ekstrak itu sebagai bentuk kemarahan. Saya ini sudah merasa sebagai akamsi. Akamsi nggak? Anak kampung sini. Jadi saya ngomong ini karena saya bilang kalau di Solo sampai jadi Kristen lagi yang menjadi wali kota, langkah dulu mayat saya. Ya, saya akan kerja keras, walaupun resikonya nggak tahu deh. Yang terakhir, nah ibu-ibu nih. Proses menjadi ibu para mujahid yang kelima adalah adanya kesatuan komando dalam mendidik sehingga anggota keluarga menjadi keluarga yang samawa, zamani, dan partisipatif. Adanya kesatuan komando dalam mendidik sehingga anggota keluarga menjadi samawa, zamani, dan partisipatif. Jadi poin nomor 5 ini penting, Bu. Ibunya nyuruh, bapaknya larang. Bapaknya suruh ke masjid, kata udah, kamu masih kecil. Itu ya, nggak boleh begitu. Bapaknya melarang merokok, ibunya beliin rokok. Betulan banyak kasus. Bapaknya ngelarang pacaran, ibunya bilang nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kan kita juga dulu pacaran, Pak. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik adalah orang yang memperbaiki dirinya, berusaha membuat kebaikan dan mencari kekurangan dalam dirinya untuk diperbaiki.
Kalau ibu zaman remaja pernah pacaran dengan dulu bapaknya, jangan, makanya ibu nggak boleh lagi bilang mantan pacar, berarti ibu dulu pacaran. Buat apa ngaji lama-lama masih punya konsep pacaran? Quran mengajarkan wala taqrabuz zina. Sekarang jujur aja, kalau orang pacaran kira-kira gandengan nggak? Iya, itu kan menentu. Kata Rasulullah ketika bai'atul ridwan, ditanya ketika sahabat pada berpelukan, yang perempuan ada 4 atau 6 orang. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memeluk kami? Kata Rasulullah, menyenggol tangan perempuan saja sebagaikan aku kena bara api neraka. Nah, tentu pemahaman yang mantap seperti ini tidak untuk jadi alat untuk kita bersikap keras pada orang yang belum paham. Ya. Oke ya, kenapa saya mesti ngomong gini? Siapa yang dari Padang sini? Dari Sumatera Barat berapa orang? Gak ada, kosong. Karena orang Sumatera Barat itu kalau salaman tuh begini. Iya, laki perempuan salaman tuh begini. Saya berapa kali lihat ibu saya gitu, saya tegur. Apa kata dia? Dasar otak lo aja ngeres, gitu katanya. Iya, saya kan protes ya. Ya maksud saya memang tiap kampung, tiap daerah tuh lain lubuk, lain ikan. Memang suka begitu juga. Makanya kalau orang Sunda kan begini, gitu kan, ya, segala macam. Nah, penutup, ibu-ibu, saya kata kunci buat diri saya juga, teruslah melakukan kebaikan dan perbaikan. Kita punya waktu cuma sekitar 15 menit. Ayo dimanfaatkan. Ibu boleh membantah catatan yang saya berikan barusan. Yang nomor 5 tadi. Loh, ibu nomor 5 udah selesai, Mas. Yang menjadi sama dan Kayak anak SD aja nih. Nomor 5, adanya kesatuan komando dalam mendidik seluruh anggota keluarga. Ya, untuk menjadi keluarga yang samawa. Sama itu sakinah, mawaddah, warahmah. Zamani dan partisipatif. Zaman itu artinya kita jangan ketinggalan zaman, dan kita di ruangan ini kebanyakan gaptek. Dibeliin handphone baru cuma WA doang, menelepon. Sama saya. Iya, orang kalau udah 45 tahun memang begitu, udah hukum, kecuali kalau dia memang di bidang itu. Dan diulas sekali lagi, adanya kesatuan komando dalam mendidik seluruh anggota keluarga sehingga menjadi keluarga yang samawa, zamani dan partisipatif. Partisipatif apa? Jadi Anda jangan ada 17 Agustusan gak ikut. Walaupun saya ingin katakan di negara kita ini kan ada 3 kali proklamasi. Proklamasi pertama 17 Agustus, proklamasi kedua 18 September tahun 48, proklamasi ketiga 7 Agustus tahun 1949. Kalau nggak ngerti baca buku, ya pasti nggak colongo tuh. Negara kita tuh merdekanya yang paling mantap yang mana? Ya yang nanti kalau Anda lihat lagi tiga-tiganya. Ya yang jelas sekarang kita harus pegang dulu yang sudah dikonvensi. Ya kalau baca misalnya, kalau 18 September itu kan proklamasinya PKI tahun 48. Kalau 45 itu kelompok nasionalis. Sebenarnya isinya bagus tadinya punya kita, tapi dokumennya dihilangkan dan membuat marah para tokoh sebetulnya. Teks proklamasi yang asli itu logika ya. Masa memproklamasikan negara tulisannya coret-coretan? Itu nggak logis, Bu. Lu mau merdeka mau iseng-isengan. Tapi kalau dibahas pasti ribut lagi. Kita kan nggak biasa untuk mendudukan persoalan sejarah. Yang jelas negeri ini memang pernah ada 3 proklamasi. Buat kita pegang yang membuat kita bisa bergerak untuk menegakkan Islam. Paham? Iya, jangan ikut tukang ini karena kalau yang ini ributnya nanti. Karena kalau kita baca teksnya, proklamasi negara karunia Allah dengan ridho Allah, maka dengan ini kita menjunjung tinggi hukum Allah. Wah, semua kita akan pengen ikut, tapi kalau ini yang dibaca dan dipakai, kita masuk ke teroris. Ya, udah makanya ini disimpan. Tapi maksud secara sejarah harus tahu. Memang pernah ada 3 proklamasi di negara kita, 45, 48 dan 49. Nah, kita ambil 11 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, walaupun sebenarnya kita harus cari lagi nih yang 49, baca bukunya, baca teksnya supaya kita punya pengetahuan. Dunia itu memang panggung sandiwara. Silakan, waktunya cuma ada 10 menit. Siapa? Boleh bertanya, boleh mungkin tidak sepakat dengan penjelasan saya, mungkin merasa nggak cocok dengan ibu selama ini mendidik anak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Untuk laki-laki itu kan jamaah ke masjid itu wajib ya. Nah, untuk
susahnya duit. Nah, itu bagaimana solusinya kita untuk Kalau ibu berani jujur itu anak apa suami? Suami ya. Mohon tidak di ini kan ya, pengetahuan ibu cukup di sini dan jangan nanti aduh loh, ternyata anak ibu haji. Boleh awas ya. Ibu siap menjaga amanah saya? Jangan nanti berantem dia sama suaminya gara-gara ibu ngadu-ngadu ya, itu penting juga tuh. Nah, saya kasih arahan ini. Dalam hidup itu, kalau bahasa pepatah para pendekar, di atas langit ada langit. Kalau tadi ibu kan saya walaupun nggak terlalu fasih berbahasa Jawa, saya tahu itu urusan masing-masing gitu kan. Ya. Orang dalam hidup itu pasti ada orang yang didengar omongannya. Jadi ibu sekarang jangan lagi nyuruh-nyuruh atau ngajak-ngajak beliau ke masjid. Ibu yang perlu ibu pelajari, ada berapa orang yang paling didengar oleh beliau? Kakaknya kah, pamannya kah, teman kuliah kah? Tapi pastinya laki-laki ya, supaya nggak menimbulkan. Nanti sampaikan, cuman orang itu sedapat mungkin juga rajin ke masjid. Ini adalah rumus. Kalau kata pepatah Melayu, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Artinya ibu dengan situasi ini, yang pertama, bapak ibu-ibu semua ya, perempuan itu sholat ke masjid itu hukumnya mubah, boleh. Jadi jangan sampai kalau ada yang masjid pakai disindir-sindir kan, boleh masjid. Ya, cuman kalau laki-laki itu sebenarnya kalau saya suka bikin quote ya, saya kirim ke grup anak-anak saya, menantu-menantu saya, subuh berjamaah di masjid. Barang siapa seorang laki-laki yang subuhnya tidak ke masjid, ada masalah dalam iman dia. Iya. Jelas di Quran tuh surat 17 ayat 78, 79, 78 sampai 82. Aqimis sholata liduluki samsi ila wasyakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bahkan ada sahabat Nabi yang matanya buta yang disebut dengan Ummu Maktum. Dia setengah jam sebelum masuk subuh selalu sudah bergerak menuju masjid. Sehingga ada sahabat bertanya, karena dia pakai tongkat, wahai Ummu Maktum, kenapa Anda, aku lihat tidak pernah absen untuk ke masjid subuh-subuh? Wahai sahabatku, andaikan kita tahu, andaikan kau tahu ya, orang yang memahami hakikat 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Udah tahu ya dalil ini kan, pernah dengar kan? Dia akan merangkak-rangkak menuju masjid. Nah, saya sebagai orang yang relatif bukan membidangi itu secara maksimal ya. Kenapa saya tanya, boleh tanya pada istri saya nanti, ada keluarga saya. Walaupun saya sampai rumah jam 1:30 baru pulang dari berbagai kegiatan, saya akan tetap biasanya untuk menjaga itu saya berwudu karena sudah sangat lelah, saya tidur. Ya kalau bahasa sugesti zaman sejak itu tuh kayak saya tepuk tuh bantal. Saya subuh ke masjid. Sugesti gitu ya. Saya tidur, biasanya tetap menjelang azan tuh saya udah bangun. Tentu bukan berarti saya hebat, ini persoalannya pembiasaan. Jangan ibu membanggakan anak-anak ibu yang mondok, maaf ya nun sewu ya. Anak saya ada yang gontor, ada yang ngerugi, ada Latansa, ada Husnain, ada Ibnu Abbas. Nggak kurang-kurang tuh anak saya sebar di berbagai pesantren. Kalau di rumah sama aja, susah ke masjid. Kenapa? Karena di pondok dia aktivitasnya dengan tekanan dan ancaman karena peraturan, bukan pembiasaan. Makanya ibu di rumah jangan marahin anak itu. Kalau ibu tahu dia senang makan apa, buatkan makanan kesukaannya. Sekali-sekali kalau namanya ibu peluk dia, nah, kamu sayang mama nggak? Masa kamu selama libur gak pernah ke masjid? Jadi kita harus masuk di wilayah-wilayah transendensi yang ada di kita nih kan. Kamu nih anak pesantren nggak ke masjid sholatnya. Ibu lihat ya gaya saya mengajar galak. Saya punya murid 60 orang waktu saya masih aktif mengajar. Dari anak yang belum sekolah. Kalau nggak bertanya, tanya sama masyarakat Baluwarti. Ada 6 bulan lalu saya ke Baluwarti, saya ngisi anak-anak TPH 42 orang, anak kecil semua seru. Saya bernyanyi, saya melompat, apa. Mereka kata saya bisa ngajar anak TK, orang saya guru pendidik. Nah kembali kepada ibu, yang pertama yang paling paten bu, ibu doakan beliau. Nah doakan, dan kedua cari teman dekatnya
yang didengar sama beliau omongannya. Itu aja, percaya deh, itu akan langsung dalam. Apalagi tempat ibu menyampaikan permohonan bantuan dari yang beliau itu, dia juga orangnya ahli ibadah. Udah selesai, pasti, insya Allah cepat. Ya. Karena kalau dalam ilmu kehidupan, saya punya teman, lagi 5 menit lagi, saya mau cerita. Saya dipanggil oleh seorang senior saya sebagai mubalik, lebih pintar dari saya, agamanya bagus. Saya kalau ke rumah dia tuh bingung, karena istrinya akan datang menyediakan minum, maaf ya, itu yang keleknya kemana-mana. Iya, nggak pakai jilbab. Makanya jangan tanya namanya dan jangan tanya tempatnya ya. Saya mau cerita aja. Jadi ada satu subuh dia panggil saya, Afian, kamu sampaikan sama junior kamu, jangan pernah bercita-cita punya istri yang belum berjilbab lalu ingin dijilbabkan. Terlalu banyak perempuan-perempuan, kalau maaf bukan hanya perempuan, kita kan kalau sudah menikah itu kan Bu ya, kalau menikah itu kan bergabungnya dua pola kepribadian yang mulanya dianggap serba ideal, yang kalau sudah menikah kan tahu jeleknya. Ya misalnya ibu nggak suka waktu dulu sama adiknya, kalau di rumah kalau adiknya ngorok marah, ternyata suami tukang ngorok, kan begitu. Ibu nggak suka makan pete, ternyata suami kalau nggak ada pete nggak mau makan. Apa gara-gara nggak ada pete ibu mau minta cerai? Nah, makanya saya ingin ceritakan ini, makanya saya ingin dibuat ibu berandanya gitu. Ibu-ibu yang lain jangan ada yang pernah cerita atau nyindir-nyindir suami beliau. Pernah nggak tahu aja, supaya selesai juga masalah ini. Dan yang lain yang nggak mau nanya juga bukan berarti suami suka ke masjid, saya tahu kok dari wajahnya. Oke, masih ada satu orang lagi, coba ibu depan, silakan. Mengenai sholat sunnah di dalam sholat subuh itu lebih baiknya di rumah apa setelah? Dua-duanya bisa. Yang penting jangan ketemu iqomah. Itu aja. Kalau dari segi pengamalannya Rasulullah tuh datang ketika akan qomat, tetapi dia udah sholat sunnah. Jadi sebetulnya penerapan itu, makanya Islam itu sebenarnya satu wilayah yang keren ya. Sama dengan di qasar, di jamak qasar. Tapi karena saya nggak mendalami, saya takut salah dalil. Tapi yang saya tahu, kadang-kadang nggak ada alasan apapun Rasulullah juga di qasar gitu. Ya, tapi kadang-kadang, paham tuh kata-kata kadang-kadang nih. Jangan kita nih, karena pernah ada begitu dikit-dikit sholatnya dua-dua, males namanya kan. Oke, Bu ya, clear ya Bu. Ya, kesempatan satu lagi. Lanjutan Pak. Waduh, Ibu, boleh. Silakan Bu. Untuk puasa sunnah Pak, terutama ya itu maaf sering saya lakukan, namun malah lebih enak. Saya kan punya sakit lambung, itu beberapa kali saya endoskopi. Ternyata setelah saya puasa rutin untuk puasa sunnah itu malah enak, namun sang suami itu melarangnya. Alasan? Alasannya, oh itu lorong, padahal itu disimpan barang saya. Terus saya untuk jawab kepada suami itu besar. Ibu-ibu, saya akan menjawab ini dengan satu pertanyaan. Apakah masih akan ada pulang satu-satu orang? Saya mau tutup aja. Saya ini lama jadi guru dengan temen gue, lagi belajar atur pulang. Ya. Masih ada yang mau pulang nggak? Tutup aja, nggak jadi jawab, saya nggak mau jawab. Dah ya, ini sebentar lagi paling berdoa 2 menit ya Allah. Dah ya, yang udah di luar kita doain selamat sampai tujuan. Yang di dalam jangan melintir-melintir gitu pulang, kagak sopan sama guru. Ini menarik Ibu ya, tolong didengarkan. Paling tidak jawaban saya merupakan prinsip agama kita. Kalau ibu sedang puasa sunnah, lalu suami ibu menuntut aspirasi yang pernah diterangkan Rasulullah, ibu harus batalkan. Paham ya? Aspirasinya. Nah, tapi kalau sampai bilang kasihan kamu, nah itu maaf ya, itu tidak bisa diterima. Nggak mungkin Allah kasih ajaran yang akan menyengsarakan. Kalaupun dibilang kamu ini loro, kamu sakit, itu kalau dokter yang bilang, memang beliau dokter. Ya udah jangan gitu. Cuman tadi kalau ibu tadi dianggap melawan. Jadi sebetulnya amalan-amalan keagamaan itu yang membuat saya sering geram dengan bapak-bapak. Ibu-ibu tuh pengajiannya banyak, di mana-mana pengajian banyak. Bapak-bapak pengajiannya ada yang rutin setiap Jumat, tapi kebanyakan khatib membuat jamaahnya tidur. Nah, saudara-saudara, kita akan berbicara tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Iya, udah khutbah Jumat ngomongnya seperti madrasah ibtidaiyah. Jadi saya akan
karena kebetulan memang saya tidak mengagendakan penuh jadwal khutbah, saya suka sholat kemana aja. Karena saya dulu jamaah seperti gini, sayang banget khutbahnya kayak gitu. Karena selalu dalam sebuah keterangan, apabila beliau sedang berkhutbah Jumat dan lihat tuh, air mata muka mereka belum mata itu, untuk mengingatkan akhbariyatul ummah, untuk mengingatkan bagaimana resikonya nanti di hari akhirat. Saudara-saudara, apa tanggung jawab kita nanti kalau anak-anak kita tidak bisa lagi menggunakan busana muslimat karena dilarang atas perda yang ada di kampung kita? Kan harus diomong gitu dong. Kan terjadi Prabu Muli tahun 2022. Di Prabu Muli itu ada SMK, itu anak-anak mau bikin ijazah SMA-nya itu harus lepas jilbab. Padahal penggunaan jilbab di sekolah di ijazah itu sudah ada peraturan dan boleh. Dalam Kepmen Keputusan Menteri nomor 16 tahun 1996 bulan April. Ya karena suruh lepas semua. Ada yang gak lepas dibilang melawan pemerintah, melawan sekolah, gitu terus. Ya. Oke, buat Ibu soal tadi, memang akhirnya dilemanya kelihatannya pemahaman keagamaan beliau kurang cukup sehingga akhirnya Ibu melakukan. Nah, tapi saya nggak mau kejauhan deh, Ibu ya. Yang 3 hari apa nih puasa apa? Itu keren Bu. Saya sempat baca analisa riset internasional tentang efek terhadap metabolisme dan anabolisme tubuh. Memang luar biasa. Ya. Di Indonesia juga pernah ada seorang profesor doktor namanya Muhammad Soleh. Muhammad Soleh itu mengambil disertasi S3-nya tentang khasiat sholat tahajud. Jadi dia memiliki training, namanya training sholat tahajud, terapi sholat tahajud. Tapi karena dia dokter S2 S1-nya, S2 kelihatannya bukan kedokteran, mungkin magister kesehatan atau bukan kedokteran kan. S3-nya diambil kedokteran lagi, sejak itu nggak boleh lagi modelnya. Bagus. Ya sekali lagi ibu-ibu, ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya cara Allah untuk kita memaintenance diri kita, untuk kita tetap segar, untuk tetap kuat. Di antaranya apa? Mandi sebelum sholat subuh. Ya saya beberapa kali jumpa dengan, kalau saya sebut saja karena ini bagus ya. Kan di depan gereja, masjid yang ada gereja berdekatan, tahu ya? Yang ada shop sabar itu. Itu bapaknya itu usia 74 tahun. Kalau ibu lihat dia seperti 40-an karena dia biasa mandi sebelum subuhan. Jadi mandi sebelum subuh itu mempengaruhi sistem kerja. Oke, kita berdoa dulu karena waktunya sudah pas. Yuk, yang ngobrol berhenti dulu, yang handphone berhenti dulu supaya doa kita punya nilai ijabah di Syaitul Ayat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, mulai kemarin anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat umum sudah mulai bergerak di seluruh daerah-daerah yang punya sentra-sentra kebijakan politik. Di Semarang sudah 12 anak yang terluka karena ditembak dan beberapa belas yang hilang karena diculik. Di Jakarta, anak-anak kita pun mengalami kondisi yang tidak kalah beratnya. Kami dari sini berdoa semoga anak-anak tersebut tetap ada dalam jalan semangat mereka untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah yang Maha Rahman, negeri kami memang telah dipermalukan oleh sejarah dengan keberadaan orang. Satu keluarga yang semuanya tidak tahu malu, tidak punya perasaan, suka berbohong, suka menghina dan sangat sadis bagaikan Amang Quran 1. Pada pagi ini kami bermohon padamu ya Allah, jadikanlah kami ibu-ibu yang bercita-cita untuk agar anak-anak kami, anak-anak yang pemberani, anak-anak yang santun, yang tutur katanya baik, soleh dan soleha. Ya Allah, jadikanlah majelis kajian kami dimanapun kami menghadirinya. Berikanlah kepada guru-guru kami agar selalu belajar untuk mengajar sambil belajar. Doa kami juga buat para pengelola, Bu Mimi, Bu Fitri dan kawan-kawan. Semoga mereka semua tetap dalam lindungan-Mu ya Allah. Bersihkanlah niat mereka, sehatkanlah badan mereka. Juga buat kami yang hadir pada hari ini. Kami mohon tolong ya Allah, jadikan pertemuan hari ini kami senantiasa mencintai-Mu, mencintai Rasul-Mu, dan mencintai orang-orang yang beriman sebagaimana kami mencintai diri kami sendiri. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wa hina subulas salam minaz zulumati ilan nur
wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, di penghujung akhir kajian kami di pagi ini, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mengerti bahwa kami tidak punya alasan untuk menjadi orang sombong. Kami tidak punya alasan untuk menjadi orang yang minder. Kami tidak punya alasan untuk menjadi orang yang merasa menjadi orang yang tak berguna. Karena kami insya Allah dalam keadaan beriman. Terima kasih ya Allah, hari ini kami sudah berkumpul di kajian kami. Mungkin ada yang sudah kedua kali, akan ketiga kali. Terima kasih ya Allah, kami telah dikumpulkan di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis taman surga, yang dimana malaikat-malaikat senantiasa berkumpul di majlis-majlis ilmu. Kami tutup dengan doa kami, berikan kekuatan pasukan Mujahidin Izzuddin Al-Qassam Palestina agar segera merdeka, free Palestine. Berikan kekuatan semua pejuang di berbagai belahan dunia Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi insya Allah bulan depan. Tema kita perspektif lain tentang gerakan komunis PKI. Ya, di kali ini saya akan bahas yang lain. Di sini kita bahas yang lain. Kalau datang di dua tempat akan ada kombinasi. Sekian dulu ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.